Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Aini Lelia Rahmah dari mahasiswa Universitas Narotama Surabaya, Prodi Manajemen, dengan NIM 01221011. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan etika bisnis berdasarkan Pancasila. Latar belakang. Di zaman yang serba modern ini, nilai, etika, norma, dan moral seringkali diabaikan oleh rakyat Indonesia, terutama oleh anak muda, sehingga mengakibatkan hilangnya karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Menanggapi itu semua, perlu diperkenalkannya Pancasila sebagai nilai etika. Karena pada dasarnya Pancasila merupakan suatu nilai yang di dalamnya terkandung pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan komprehensif. Seperti yang kita ketahui, sebagai suatu nilai, Pancasila memberikan dasar-dasar yang bersifat fundamental dan universal bagi manusia, baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Diharapkan setelah mempelajari Pancasila sebagai sistem etika, masyarakat dapat menjadikannya sebagai pedoman dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian etika. Pengertian etika adalah kelompok filsafat praktis, filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada, dan dibagi menjadi dua kelompok. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Kelompok etika. Kelompok etika dibagi menjadi dua bagian, yaitu etika umum, etika khusus. Etika umum yaitu mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Pemikiran etika beragam, tetapi pada prinsipnya membicarakan asas-asas dari tindakan dan perbuatan manusia, serta sistem nilai apa yang terkandung di dalamnya. Etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun makhluk sosial. Pancasila berisi nilai-nilai dasar. Pancasila berisi seperangkat nilai yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nilai itu berasal dari kelima sila Pancasila, yang apabila diringkas terdiri atas 1. Nilai ketuhanan, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai persatuan, 4. Nilai kerakyatan, 5. Nilai keadilan. Nilai-nilai Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai dasar yang mendasari nilai instrumental dan sekaligus mendasari semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai dasar bersifat fundamental dan tetap. Nilai yang pertama, ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan baik dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai kaidah dan hukum Tuhan. Nilai yang kedua, kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani. Sedangkan keadaban mengindikasi keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain seperti tumbuhan, hewan, dan benda tak hidup. Karena itu, suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban dari nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan. Contohnya, seperti tolong-menolong, penghargaan, kerjasama, dan lain-lain. Nilai yang ketiga, persatuan. Perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Karena sangat mungkin seseorang seakan mendasarkan perbuatannya atas nama agama, namun apabila perbuatan tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan, maka pandangan dari etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Nilai yang keempat, kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan terkandung nilai yang sangat penting yaitu hikmat atau kebijaksanaan dalam pemusyawaratan.
Kata hikmat atau kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai-nilai kebaikan tertinggi. Atas nama mencari kebaikan, pandangan minoritas belum tentu kalah dibanding mayoritas. Dengan demikian, perbuatan belum tentu baik apabila disetujui atau bermanfaat untuk orang banyak. Namun, perbuatan itu baik jika atas dasar musyawarah yang didasarkan pada konsep hikmah atau kebijaksanaan. Nilai yang kelima, keadilan. Nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak. Menurut Kopek, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya. Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat. Nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.